Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Angrana Pratiwi dan saya Nurul Fauzia. Selamat datang di video pembelajaran kami pada hari ini. Di sini kami akan membahas 3 pilar penting mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu hak asasi manusia, yang kedua itu demokrasi, yang ketiga itu konsep negara hukum. Nah, ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja kita mulai. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia menurut Anda dan apa saja jenis-jenisnya? Nah, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Jenis-jenisnya itu meliputi hak sipil seperti kebebasan untuk berpendapat. Yang kedua itu hak politik, hak untuk memilih. Hak yang ketiga itu hak ekonomi seperti hak untuk bekerja, dan yang keempat itu hak sosial dan budaya seperti hak atas pendidikan, dan yang kelima itu hak lingkungan seperti hak lingkungan bersih. Berarti HAM itu harus dihormati dan dilindungi Ya. oleh semua pihak termasuk pemerintahan. Oke, baik sekali. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ulfa, yaitu bagaimana sih cara menegakkan HAM di Indonesia? Yang pertama itu adanya peraturan hukum yang melindungi HAM seperti Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan hak kepastian hukum yang adil. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang kedua itu lembaga khusus seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran melalui pendidikan HAM merupakan tanggung jawab bersama yang dapat dilakukan dengan berbagai strategi seperti kampanye massa yang kreatif dan menyentuh hati, program ke komunitas-komunitas terpencil, pemberian beasiswa dan insentif pendidikan, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Yang keempat, penegakan hukum yang adil bagi setiap pelanggar HAM. Penegakan hukum yang adil bagi pelanggar hak asasi manusia di Indonesia harus dilakukan dengan cara transparan dan konsisten. Penegakan hukum juga harus dilakukan tanpa kepentingan politik. Itulah ya jawaban saya. Betul sekali. Jadi setiap individu itu memiliki peran penting untuk memastikan HAM dijunjung tinggi di Indonesia. Apa dampaknya jika hak asasi manusia tidak dihormati? Nah, apa sih dampaknya jika hak asasi manusia tidak dihormati? Ya, maka akan muncul yang pertama itu ketidakadilan sosial seperti diskriminasi. Yang kedua itu konflik yang dapat merusak hubungan masyarakat. Yang ketiga itu pelanggaran yang dapat menciptakan ketakutan di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat itu menurunnya martabat pada manusia. Jadi mengapa penting itu harus memperjuangkan HAM dan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, betul. Baik, saya akan bertanya kepada Ulfa, apa prinsip dasar dari demokrasi? Yang pertama itu kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat berarti rakyat memiliki kekuasaan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Rakyat juga berhak untuk memutuskan bagaimana masyarakat menjalani kehidupan pemerintahan.
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan rakyat tercantum dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan elemen penting dalam demokrasi dan partisipasi publik. Kebebasan ini diperlukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik atau pemungutan suara. Dalam Undang-Undang 1945, kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 28E yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, pemilu yang jujur dan adil. Pentingnya pemilu yang jujur dan adil merupakan salah satu pilar demokrasi yang paling penting dalam suatu negara. Pemilu yang jujur dan adil merupakan persyaratan utama untuk menciptakan sistem politik yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Yang keempat, supremasi hukum. Supremasi hukum adalah prinsip yang menetapkan hukum sebagai pedoman tertinggi dalam menyelenggarakan masalah dan mengatur kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum yang adil, independen, dan bebas sehingga dapat melindungi seluruh warga masyarakat. Jawabannya tepat sekali. Prinsip-prinsip ini menjamin keadilan dan kebebasan dalam kehidupan demokrasi. Bagaimana demokrasi diterapkan di Indonesia? Nah, demokrasi di Indonesia diterapkan melalui yang pertama itu pemilu langsung untuk memilih pemimpin. Yang kedua itu kebebasan pers untuk menyuarakan opini. Yang ketiga itu adanya lembaga legislatif yang menjadi wakil bagi suara rakyat. Dan yang keempat itu partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Berarti demokrasi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif. Iya, betul sekali, Ulfa. Selanjutnya, Ulfa, apa sih tantangan demokrasi di Indonesia? Yang pertama itu politik uang yang menarik integrasi pemilu. Yang kedua itu polarisasi akibat perbedaan politik. Yang ketiga itu rendahnya partisipasi pemilih di berbagai daerah. Yang keempat itu ketidakadilan dalam akses informasi. Saya sangat setuju dengan jawaban Ulfa. Tantangan ini harus kita hadapi bersama dengan memperkuat pendidikan politik dan membangun kesadaran pada diri masyarakat. Oke, saya paham. Apa sih itu negara hukum? Baik, negara hukum adalah negara yang semua tindakannya didasarkan pada hukum. Ini berarti bahwa hukum menjadi pedoman tertinggi, bukan kekuasaan semata-mata. Berarti tujuan hukum itu menciptakan keadilan dan keteraturan. Iya, betul sekali. Selanjutnya, Ulfa, apa ciri-ciri negara hukum? Satu yaitu supremasi hukum, di mana hukum itu berlaku untuk semua orang. Yang kedua itu kesetaraan di depan hukum. Yang ketiga itu perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat itu pembagian kekuasaan. Hebat sekali ya. Dengan ciri-ciri ini negara hukum menjamin keteraturan dan keadilan bagi setiap masyarakat. Demikian diskusi kita mengenai HAM, demokrasi, dan konsep negara hukum. Semoga video ini membantu kalian memahami betapa pentingnya hak, kebebasan, dan hukum dalam kehidupan bernegara. Jangan lupa, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sarangnya Pak.
Ibu dan bibi memasak lele. Cakep. Ayah dan kakak makan jagung rebus. Cakep. Wahai dosenku yang baik hati dan cakep, bisa dong berikan nilai A.